What 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 what. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan mengenai teori-teori mazhab dalam kriminologi, khususnya mazhab lingkungan. Mazhab sendiri ini ialah suatu sistem pemikiran yang mengandung suatu ketentuan teori mengenai sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Aliran pemikiran dalam kriminologi ini dapat diartikan sebagai cara pandang atau kerangka acuan paradigma dan juga perspektif yang digunakan oleh seorang kriminolog dalam memandang, menafsirkan, serta menanggapi dan menjelaskan fenomena dalam suatu kejahatan. Kemudian mengenai mazhab lingkungan atau mazhab Perancis. Pada mazhab ini, tokoh terkemukanya yaitu Le Cassagne pada tahun 1843 sampai 1924. Seorang guru besar ilmu kedokteran kehakiman di perguruan kriminal internasional di Roma. Mazhab Perancis atau mazhab lingkungan ini karena sangat memperhatikan kondisi lingkungan masyarakat. Mazhab atau aliran ini lahir sebagai reaksi terhadap aliran antropologi kriminal. Aliran ini menolak adanya orang jahat karena pembawaan atau penjahat semenjak lahirnya. Lalu aliran ini berpendapat bahwa sebetulnya si penjahat itu tidaklah bersalah. Dalam mazhab ini terdapat beberapa semboyan, yaitu Daniel is mere school in inertia. Tahu artinya yaitu dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya pada diri pribadi sendiri. Demikian juga seorang menjadi penjahat bukan dari manusia itu sendiri, tetapi dipengaruhi oleh lingkungannya. Seseorang berbuat jahat disebabkan karena susunan, corak, dan juga sifat masyarakatnya di mana penjahat itu hidup. Semisal ya ada perumahan yang sangat jelek, di mana orang-orang yang tinggal ini berjajal-jajal, terdapatnya suatu kemiskinan atau pendidikan yang rendah, sehingga anak-anak itu menjadi terlantar dan banyak anak-anak yang menjadi gelandangan di jalan-jalan. Tentunya dengan mudah akan menimbulkan suatu tindak kejahatan, juga menjadi faktor utamanya. Lalu mengenai mazhab Italia, tokohnya yaitu Kaiser Lombroso pada tahun 1835 sampai 1909. Mazhab Italia ini merupakan teori tentang manusia menjadi penjahat karena kelahirannya. Kelahiran manusia telah menentukan bakat atau dasar manusia untuk kemudian menjadi seorang penjahat. Hampir 40% dari penjahat-penjahat yang biasanya diberi nama broad misdadiger, yaitu orang yang melakukan kejahatan karena memang sudah menjadi pekerjaannya. Menjadi penjahat sesuai dengan bakat mereka yang telah ditentukan oleh kelahiran mereka. Lalu mengenai ruang lingkup kriminologi sendiri, yaitu dari segi etimologinya, berasal dari kata crime atau kejahatan, yang kedua logos atau ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi ini yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari suatu tindak kejahatan. Ada juga dari pendapat para ahli, diantaranya yang pertama Edwin H. Sutherland, yang kedua Mr. Bonger, yang ketiga Noch, yang keempat Mulyatno, yang kelima Eddie Warman, lalu yang keenam Ridwan Hasibuan, dan yang terakhir yang ketujuh yaitu Edi Yunara. Berikut masing-masing pendapatnya. Baik, pendapat pertama datang dari Edwin H. Sutherland. Dia menyatakan bahwa kriminologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai suatu fenomena sosial. Ilmu ini di dalamnya mencakup bidang proses pembuatan hukum, pelanggaran hukum, dan juga reaksi terhadap pelanggaran hukum itu sendiri. Proses ini terdiri dari 3 aspek yang berupa instruksi yang berurutan, undang-undang tertentu yang berkaitan dengan suatu yang tidak logis yang ditentukan oleh politik sosial sebagai suatu kejahatan. Bahkan definisinya ini, sejumlah orang tetap komit dengan perilaku kejahatan dan politik sosial yang bereaksi dengan adanya hukuman, perlakuan, ataupun pencegahan. Instruksi yang berurutan ini adalah objek masalah dalam kriminologi. Dalam kriminologi ini terdiri dari 3 kelompok prinsip, yang diantaranya adalah yang pertama sosiologi hukum,
Yang kedua, etiologi kriminal. Dan yang ketiga, penologi. Yang pertama ya, sosiologi hukum. Nah, apa itu sosiologi hukum? Yaitu yang mencoba melalui analisa ilmiah mengungkapkan kondisi-kondisi yang membentuk hukum pidana dan jarang sekali disentuh dalam buku kriminologi pada umumnya. Lalu yang kedua yaitu etiologi kriminal, yang mencoba melalui analisa ilmiah meneliti sebab musabab suatu tindak kejahatan. Lalu yang terakhir yaitu penologi, adalah yang berhubungan dengan kontrol terhadap kejahatan. Lalu yang kedua, pendapatnya dari Mr. W.A. Bonger. Beliau menyatakan bahwa kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya. Lalu yang ketiga, dari Notch. Beliau menyatakan bahwa kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang menyelidiki gejala-gejala kejahatan dan tingkah laku yang tidak senonoh atau tidak sesuai, sebab musabab serta akibat-akibatnya. Lalu yang keempat, dari Murjatno. Beliau menyatakan bahwa kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan-kejahatan atau kelakuan buruknya dan tentang orangnya ini atau yang bersangkutan pada kejahatan dan kelakuan buruk tersebut. Dengan kejahatan yang dimaksud pula pelanggaran. Artinya, perbuatan yang menuntut undang-undang diancam dengan pidana. Dan kriminalitas meliputi kejahatan dan kelakuan buruknya. Lalu pendapat yang kelima yaitu dari Eddie Warman. Beliau mengatakan bahwa kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang pelajari kejahatan baik yang dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun masyarakat. Dan sebab musabab timbulnya kejahatan serta upaya-upaya penanggulangannya sehingga orang tidak berbuat kejahatan lagi. Lalu yang keenam, pendapatnya dari Ridwan Hasibuan. Kriminologi adalah suatu pengetahuan yang pelajari serta menyelidiki maupun membahas masalah kejahatan, baik mengenai pengertiannya, bentuknya, sebab-sebabnya, akibat-akibatnya, dan juga penyelidikan terhadap suatu kejahatan maupun hal-hal yang ada hubungannya dengan suatu tindak kejahatan. Lalu pendapat yang terakhir dari Edi Munara. Beliau menyatakan bahwa kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan dan penjahat dalam segala aspeknya. Selanjutnya, mengenai kriminologi ini terdapat criminal ideology dan kriminal politik. Criminal ideology ini merupakan ilmu yang pelajari sebab-sebab timbulnya suatu kejahatan. Jadi dalam hal ini memperdalam sebab-sebab mengapa kejahatan tersebut itu bisa terjadi, itu sebabnya bagaimana. Dalam hal ini ada antropologi kriminal, yaitu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan pada mereka yang melakukannya atau pada pelakunya. Selanjutnya ada sosiologi kriminal, itu ilmu pengetahuan yang mencari sebab-sebab kejahatan di dalam sifat dan keadaan masyarakat itu sendiri. Lalu yang kedua merupakan kriminal politik, yaitu ilmu pengetahuan yang mendalami bagaimana memberantas suatu kejahatan. Agar apa? Agar tidak terulang lagi ke depannya, demi kesejahteraan masyarakat agar terhindar dari dampak kejahatan tersebut. Lalu mengenai kejahatan atau crimes, itu ada 3, yaitu yang pertama secara praktis atau practical interpretation, lalu yang kedua secara religious atau religious interpretation, lalu yang ketiga secara yuridis atau juridical interpretation. Yang pertama dulu ya, secara praktis, yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang melanggar ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan terhadap pelakunya ini akan dikenai sanksi pidana. Lalu yang kedua itu secara religius, adalah suatu pemahaman mengidentikan perbuatan jahat dan dosa. Jadi jahat dan dosa ini dalam arti religius itu merupakan sinonim. Berbuat jahat adalah dosa, dan sebaliknya berbuat dosa adalah kejahatan. Lalu yang ketiga secara yuridis, adalah suatu perbuatan yang melanggar hukum atau sudah dilarang oleh undang-undang di dalamnya. Kemudian mengenai penjahat atau kriminal dibagi menjadi 6 aspek. Yang pertama aspek yuridis, yang kedua aspek intelijensia oleh Vollmer, yang ketiga aspek ekonomi oleh Person, yang keempat aspek religius oleh J.E. Serpi, yang kelima aspek sosial yang dikemukakan oleh Mabel Elliott. Lalu yang keenam aspek filsafat oleh Socrates. Yang pertama ya aspek yuridis.
Penjahat dalam pengertian ini yaitu orang-orang yang melanggar peraturan atau undang-undang pidana dan dinyatakan bersalah oleh pengadilan serta dijatuhi kurungan atau hukuman. Lalu yang kedua, aspek intelijensia. Vollmer mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang dilahirkan bodoh dan tidak mempunyai kesempatan untuk merubah tingkah lakunya karena tidak dapat mengendalikan dirinya dari perbuatan antisosial yang dapat merugikan individu lainnya. Lalu yang ketiga, aspek ekonomi. Menurut Person, penjahat ini adalah orang yang mengancam kehidupan dan kebaikan orang lain yang membebankan atau menitik beratkan kepentingan ekonominya pada masyarakat sekitarnya. Lalu yang keempat, aspek religius. J.E. Sedgwick mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang berkelakuan antisosial, di mana perbuatannya ini bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan agama, serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Lalu yang keempat, aspek religius. J.E. Sedgwick mengatakan bahwa penjahat ini adalah orang yang berkelakuan antisosial, di mana perbuatannya ini bertentangan dengan norma-norma kemasyarakatan dan juga agama, serta merugikan dan mengganggu ketertiban umum. Lalu yang kelima, aspek sosial. Mabel Elliott menyatakan bahwa penjahat ini adalah orang-orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat, sehingga tingkah lakunya ini tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Lalu yang keenam atau yang terakhir, ada aspek filsafat. Socrates mengatakan bahwa penjahat adalah orang yang suka melakukan perbuatan bohong, atau bisa dikatakan pembohong. Baik, selanjutnya yaitu mengenai tujuan kriminologi. Apa sih tujuan dari kriminologi ini? Yaitu untuk mempelajari kejahatan dari berbagai aspek tentunya, sehingga diharapkan dapat memperoleh pemahaman fenomena kejahatan dengan yang lebih baik. Karena dengan kriminologi ini akan mengupas semua yang terkait dengan terjadinya suatu peristiwa kejahatan, mulai dari sebab akibat, pelaku, korban, dan yang lain-lainnya, sehingga akan terbantu dengan adanya kriminologi ini dalam menyelidiki sampai ke akar-akarnya suatu tindak kejahatan tersebut. Lalu ada objek studi kriminologi. Yang pertama, kejahatan atau perbuatan, crimes atau action. Yang kedua, pelaku atau pelanggar norma. Yang ketiga, reaksi masyarakat. Yang pertama dulu ya, kejahatan atau perbuatan, yaitu yang oleh negara telah dinyatakan sebagai kejahatan atau dalam arti pelanggaran terhadap undang-undang pidana. Tetapi perlu sekiranya mendapat perhatian dalam hal ini, bahwa undang-undang biasanya terbelakang jika dibanding dengan kesadaran hukum masyarakat. Maka perlu pula dipelajari perbedaan serta perubahan kesadaran hukum masyarakat ini terhadap undang-undang hukum pidana. Perlu juga memperhatikan bahwa perbuatan yang dinyatakan dilarang dan diancam negara dan diancam pula dipidana tidak selalu sama menurut tempat dan waktunya. Hal inilah yang merupakan suatu kesulitan dalam melakukan studi perbandingan dalam kriminologi. Yang kedua, yaitu ada pelaku atau pelanggar norma yang diketahui polisi, dituntut jaksa, dan dinyatakan salah oleh hakim. Maka sudah dimengerti mengapa studi kriminologi mengenai pelanggaran-pelanggaran hukum haruslah dipergunakan dengan sangat teliti dan sangat hati-hati, terutama dalam menentukan kesimpulan umum mengenai faktor-faktor etiologi kriminal serta meluasnya perbuatan-perbuatan melanggar hukum. Lalu yang ketiga atau yang terakhir yaitu mengenai reaksi masyarakat atau sikap masyarakat terhadap kejahatan tersebut. Bahwa pada akhirnya masyarakat inilah yang menentukan tingkah lakunya yang bagaimana yang tidak dapat dibiarkan serta perlu mendapatkan pidana. Maka hal inilah peranata-peranata sosial yang menyalurkan reaksi masyarakat itu dan bagaimana cara prosesnya peranata-peranata sosial itu mencari dan menegakkan keadilan. Serta perlu mendapatkan perhatian dalam studi kriminologi. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Arga. Yang pertama, paradigma positivis.
yaitu menghendaki agar pelaku kejahatan atau penjahat itu sebagai sesuatu yang harus dipelajari. Paradigma positivis mengakui bahwa hukum ditujukan hanya kepada mereka yang melanggarnya. Paradigma positivis tidak mempersoalkan tentang mengapa hukum itu ada dan untuk siapa hukum itu. Dasar-dasar pemikiran paradigma positivis antara lain: yang pertama, tingkah laku manusia adalah merupakan hasil dari hukum, hubungan sebab dan akibat. Tingkah laku manusia dibentuk oleh hubungan dimaksud dan karenanya secara relatif dapat diprediksi, sekali hubungan tersebut dapat dimengerti. Yang kedua, hubungan sebab akibat tersebut di atas dapat diketahui melalui metode ilmiah yang sama dipergunakan untuk mengetahui atau memahami lingkungan alam dan fisik. Metode ilmiah tersebut menitik beratkan pada kejahatan sebagai objek yang relatif tetap, memperhatikan data yang objektif dan kuantitatif dan dianggap bebas nilai. Yang ketiga, pelaku kejahatan mewakili seperangkat hubungan sebab akibat yang unik. Tingkah laku manusia kejahatan secara objektif beberapa dengan tingkah laku non-kriminal dan karenanya harus mewakili suatu perangkat hubungan sebab akibat yang berbeda. 4. Sekali hubungan sebab akibat yang membentuk tingkah laku pelaku kejahatan yang diketahui, tingkah laku kriminal dapat diprediksi dan diawasi dan pelaku kejahatan tersebut dapat diubah. 2. Paradigma interaksionis, yaitu bahwa tingkah laku deviance bukan merupakan suatu kualitas yang unik dari tiap individu, akan tetapi merupakan suatu kualitas yang diberikan dan merupakan reaksi pihak pengamat terhadap tingkah laku beberapa individu. Pemikiran paradigma interaksionis antara lain: yang pertama, kejahatan adalah merupakan kualitas daripada reaksi atau tanggapan terhadap tingkah laku, bukan merupakan kualitas dari sesuatu tingkah laku. Yang kedua, tingkah laku yang relatif tersebut telah memberikan cap sebagai penjahat. Yang ketiga, tingkah laku seseorang yang dicap jahat juga diberi atau diperlakukan sebagai penjahat. Yang keempat, seseorang diberi cap atau diperlakukan sebagai penjahat melalui suatu proses interaksi. Dan yang terakhir, terhadap suatu kecenderungan di mana seseorang yang dicap sebagai penjahat akan bertingkah laku sebagaimana pelakuan itu diberikan. 3. Paradigma sosiologis. Paradigma sosiologis menunjukkan pada sistem ekonomi kapitalis sebagai sumber daripada konflik. Menurut paradigma ini, kejahatan atau tingkah laku dianggap mengancam kepentingan kelompok penguasa yang dominan. Kerangka pemikirannya antara lain: yang pertama, negara kapitalis muncul untuk mempertahankan kelas ekonomi yang dominan, yaitu mereka memiliki dan menguasai alat-alat produksi. Yang kedua, kepentingan yang paling utama dari kaum kapitalis adalah memelihara ekonomi dan tertib sosial yang dapat mempertahankan kekuasaan dan hak istimewa mereka. Yang ketiga, tujuan utama hukum pidana adalah mempertahankan ekonomi dan tertib sosial yang menguntungkan kaum elit yang berkuasa dengan mengadakan kriminalisasi tingkah laku yang mengancam tertib sosial tersebut. Tingkah laku yang mengancam tertib sosial dihadapi dengan suatu sistem peradilan yang dilaksanakan oleh penegak hukum melayani kepentingan kelas kapitalis. Yang kelima, negara kapitalis menghendaki agar mereka yang termasuk kelas rakyat jelata dihadapi oleh kekuatan melalui sistem hukum. Dan yang terakhir, masalah kejahatan dalam masyarakat kapitalis hanya dapat diatasi dengan diruntuhkannya negara kapitalis dan ditumbuhkannya masyarakat baru berdasarkan dasar-dasar sosialistis. Manfaat kriminologi dibagi menjadi 3. Yang pertama, manfaat pribadi.
atau self-usage. Rumusan pengertian kriminologi baik secara etimologi maupun pendapat para sarjana, maka diharapkan masing-masing pribadi, individu yang hidup dalam lingkungan sosial yang majemuk tersebut akan dapat mengelakkan diri agar tidak terjerumus, ikut serta, atau termakan oleh kejahatan sehingga dapat menghindarkan diri untuk tidak berbuat kejahatan. Manfaat masyarakat atau social uses mempelajari kriminologi dan kemudian memberikan penerangan pada masyarakat bahwa kejahatan itu merugikan serta membahayakan masyarakat. Maka masyarakat dapat berpikir dan berusaha menanggulanginya. Demikian pula sebaliknya, jika kejahatan timbul oleh anggota masyarakat, maka masyarakat secara keseluruhan harus bertanggung jawab juga atas timbulnya kejahatan tersebut. Kejahatan atau crime pada hakikatnya bukan monopoli polisi, jaksa, dan hakim, serta lembaga pemasyarakatan saja untuk memikirkan pemberantasannya dan penanggulangannya. Tetapi juga lingkungan masyarakat harus ikut bertanggung jawab. Yang ketiga, manfaat ilmiah atau scientific uses. Dengan mendalami kriminologi serta komprehensif, maka akan dapat memberikan hasil yang konkret dalam pengembangan ilmu pengetahuan tentang kejahatan itu sendiri, sehingga berpengaruh bagi perkembangan kriminologi untuk masa yang akan datang dan kemajuan ilmu pengetahuan. Ilmu bantu kriminologi dibagi menjadi 8. Yang pertama, antropologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu ini akan memberi jawaban atas pertanyaan mengenai mengapa orang itu menjadi jahat, sehingga dapat dilihat hubungannya dengan tanda-tanda yang ada pada orang tersebut. 2. Sosiologi kriminal adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Pada hakikatnya, ilmu ini mempelajari kejahatan dilihat dari sifat keadaan, kehidupan, serta pertumbuhan manusia dalam masyarakat. 3. Psikologi kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan mempelajari gejala-gejala gejala-gejala kejiwaan dari penjahat, sebab-sebab dan gejala-gejala, serta meneliti kondisi-kondisi individu yang membuat seseorang menjadi penjahat. Di samping itu, mempelajari sejauh mana tingkah laku manusia itu dipengaruhi oleh tingkah laku manusia lainnya. 4. Poenologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang perkembangan hukuman, arti dan faedah serta akibat hukuman. 5. Neuropatokologi kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang penjahat yang sakit jiwa atau gila. 6. Higiene kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang berusaha untuk memberantas faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan. Usaha-usaha ini bertujuan dalam rangka menerapkan undang-undang serta jaminan dan kesejahteraan hidup yang dilakukan untuk mencegah terjadinya suatu kejahatan, termasuk juga di dalamnya pencegahan termasuk kesehatan mental dari si penjahat itu sendiri. 7. Kriminalistik adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang teknik-teknik kejahatan dan pengusutannya. Dalam ilmu ini termasuk di dalam ilmu jiwa kriminal, kimia, grafologi, dan ilmu-ilmu lainnya. 8. Politik kriminal adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari bagaimana cara menetapkan hukuman yang sebaik-baiknya kepada tersangka agar dapat menyadari atas kesalahannya serta tidak melakukan kejahatan lagi. Tegasnya, politik kriminal tidak semata-mata menjatuhkan sanksi pidana saja, tetapi juga mengambil langkah-langkah kebijakan di luar sanksi pidana. Sejarah kriminologi. Yang pertama, dari segi ilmu pengetahuan. A. Abad ke
15. Thomas More telah mengadakan penelitian di Ethiopia dan Inggris guna mencari sebab-sebab timbulnya kejahatan, sampai pada kesimpulannya bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari banyaknya pelanggaran yang terdapat di suatu daerah. Banyaknya pengangguran di saat itu adalah akibat kurangnya tanah pertanian serta banyaknya tentara yang cacat psikis maupun fisik sebagai akibat dari peperangan. Abad ke-16. Timbulnya suatu masa Renaissance atau pembaharuan dalam tubuh gereja, sehingga memberikan peluang kepada tokoh-tokoh gereja untuk memberikan faktor duniawi. Martin Luther sebagai salah satu seorang tokoh gereja mengadakan penelitian bahwa pada umumnya kejahatan itu timbul sebagai akibat dari kemiskinan yang melanda masyarakat. Abad ke-17. Pada abad ini dikenal dengan masa unflattering, di mana Rousseau dan Voltaire dalam teori kontrak sosialnya sangat mencela adanya hukuman mati terhadap di penjahat, sebab hukuman yang demikian kurang manusiawi dan tidak mencari sebab-sebabnya terjadinya perbuatan jahat itu. Di abad ke-18, Bentham, salah seorang ahli dari Inggris, mencetuskan suatu teori utility yang mengajarkan bahwa sebaiknya hukuman yang dijatuhkan itu harus berguna bagi si penjahat untuk dapat memperbaiki kesalahannya sehingga ia menjadi anggota masyarakat yang baik. Abad ke-19. Peter Pinard, seorang ahli dari Prancis, berhasil menciptakan istilah kriminologi sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan yang berusaha untuk mencari sebab-sebab serta cara mengatasinya. Beliau mengatakan timbulnya suatu kejahatan selain ditentukan faktor intern seperti hobi, ekstern seperti ekonomi, sosial, dan sebagainya. Mengapa baru di negara Prancis cabang ilmu itu timbul? Hal ini disebabkan yang pertama karena taraf pendidikan di negara Prancis pada waktu itu cukup tinggi sehingga dapat menghasilkan sejumlah para ahli yang memperdalam ilmu pengetahuan termasuk ilmu kejahatan. Yang kedua, grafik kejahatan di negara Prancis pada saat itu meningkat dibandingkan negara lain di dunia, sehingga mengundang para ahli mengadakan penelitian. Yang ketiga, karena pada saat itu sedang berkembang dengan pesat semboyan liberty atau kemerdekaan, equality atau persamaan, dan fraternity atau persaudaraan. Nomor 2, dari segi religius, kejahatan itu dimulai sejak Nabi Adam dan Hawa yang telah berbuat dosa di Taman Firdaus. Karena memakan buah terlarang, akibatnya mereka mendapat hukuman dari Tuhan berupa penggusuran dari taman itu serta kehilangan kebahagiaan hidup serta dikenai hukuman kematian fisik dari Tuhan. Faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan. 1. Faktor intern adalah faktor-faktor yang terdapat pada individu seperti umur, seks, kedudukan individu, pendidikan individu, masalah rekreasi atau liburan individu, agama individu. Yang kedua, faktor ekstern adalah faktor-faktor yang berada di luar individu. Faktor ini berpokok pangkal pada lingkungan individu seperti waktu kejahatan, tempat kejahatan, keadaan keluarga dalam hubungannya dengan kejahatan. Mazhab-mazhab atau aliran-aliran kriminologi. Mazhab-mazhab. Yang pertama, mazhab antropologi, C. Lombroso, bahwa para penjahat dipandang dari sudut antropologi mempunyai tanda-tanda tertentu. Tengkoraknya mempunyai kelainan-kelainan, roman muka yang juga lain daripada orang biasa, tulang dahi melengkung ke belakang. Lombroso mengemukakan
hipotesa atavisme, artinya bahwa seseorang penjati ia dengan sekonyong mendapat kembali sifat-sifat yang sudah tidak dimiliki oleh nenek moyang yang terdekat tetapi nenek moyang yang lebih jauh. Yang kedua, mazhab lingkungan. Alekasekne. Ajaran ini mengatakan bahwa keadaan sekeliling atau lingkungan adalah salah satu pembenihan timbulnya kejahatan. Yang ketiga, mazhab biososiologi. Ferry, bahwa tiap-tiap kejahatan adalah hasil dari unsur-unsur yang terdapat dalam individu dan lingkungan masyarakat serta keadaan fisik. 4. Mazhab spiritualis, bahwa tidak beragamanya seseorang mengakibatkan timbulnya kejahatan, dalam arti orang menjadi jahat karena tidak beragama atau kurang beragama. Yang kelima, mazhab Mr. Paul Moedigno Moeliono. Menurut mazhab ini membagi menjadi 5 golongan, antara lain: A. Golongan salahmu sendiri atau SS. Aliran ini berpendapat kejahatan timbul disebabkan kemauan bebas individu atau free of the will. Kejahatan disebabkan oleh kemauan, maka perlu hukuman untuk jangan lagi berbuat jahat. B. Golongan tiada yang salah atau TOS. Aliran ini mengemukakan sebab-sebab kejahatan yang disebabkan herediter, biologis, kultur lingkungan, bakat, tambah lingkungan, perasaan keagamaan. Jadi kejahatan itu ekspresi dan ekspresi faktor biologis, kulturil, biososiologis, spiritualis. Yang C. Golongan salah lingkungan. Aliran ini menyatakan timbulnya kejahatan disebabkan faktor lingkungan. Yang D. Aliran kombinasi ini menyatakan bahwa struktur personality individu terdapat 3 bagian. Das ES sama dengan ID, Das Ich sama dengan ego, Uber Ich sama dengan super ego. E. Golongan dialog. Aliran ini menyatakan bakat bersama lingkungan, berdialog dengan individu manusia, berdialog dengan lingkungan, maka dia dipengaruhi lingkungan dan mempengaruhi lingkungan. B. Aliran-aliran tentang kejahatan. Yang pertama, aliran klasik, bahwa pada dasarnya manusia adalah makhluk yang memiliki kehendak bebas atau free will, di mana dalam tingkah laku ia memiliki kemampuan untuk memperhitungkan segala tindakan berdasarkan keinginan atau hedonisme. Dengan kata lain, manusia dalam berperilaku dipandu oleh 2 hal, yaitu penderitaan dan kesenangan, yang jadi resiko dari tindakan yang dilakukannya. Dalam hal ini, hukuman dijatuhkan berdasarkan tindakannya, bukan kesalahannya. 2. Aliran neoklasik. Aliran ini pada dasarnya bertolak pada pemikiran mazhab klasik, namun sarjana neoklasik justru menginginkan pembaharuan pemikiran dari mazhab klasik, di mana pemberian hukuman terdapat dinilai sebagai suatu ketidakadilan. Aspek mental dan kesalahan seseorang tidak diperhitungkan. Mazhab neoklasik tidak dilandaskan pada pemikiran ilmu, namun aspek-aspek kondisi pelaku dan lingkungannya mulai diperhatikan. 3. Aliran positivis. Ada 2 pandangan antara lain. Yang pertama, determinisme biologis, yaitu teori-teori yang masuk aliran ini mendasarkan pemikiran bahwa perilaku manusia sepenuhnya tergantung pada pengaruh biologis yang ada di dalam dirinya. Yang kedua, determinisme kultural, yaitu teori-teori yang masuk dalam aliran ini mendasarkan pemikiran mereka pada pengaruh sosial, budaya, dan lingkungan di mana seseorang itu hidup. Teori-teori kriminologi. A. Teori
individualogis. Teori ini mempelajari adanya hubungan antara faktor-faktor individu dengan pelanggaran hukum. Teori ini berkembang di negara-negara Eropa kontinental atau Australia, Jerman, Italia, Belgia, Swedia, dan Swiss. B. Teori sosiologis. Teori ini mempelajari kejahatan dan pelanggaran hukum dihubungkan dengan faktor-faktor sosiologis, sosial ekonomi. Teori ini berkembang di Amerika Serikat, Prancis, dan Belanda. Teori ini dapat dibagi menjadi dua bagian antara lain. Yang pertama, non-class oriented theories. A. Teori ekologis. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan faktor-faktor kepadatan penduduk, mobilitas penduduk, perbedaan desa dengan kota, daerah delinquen dengan perumahan. B. Teori konflik kebudayaan. Teori ini mempersoalkan hubungan antara kejahatan dengan konflik antara berbagai sistem nilai dengan suatu daerah. C. Faktor ekonomi. Faktor ini mencoba mencari hubungan antara kejahatan dengan kemiskinan dan penderitaan rakyat. D. Differential association theory atau Sutherland. Menurut teori ini, kejahatan yang dilakukan seseorang adalah hasil penerimaan terhadap perbuatan kejahatan yang ada dalam masyarakat dan ini terus berlangsung. 2. Class oriented theory. Teori ini antara lain yang A. Teori anomia. Teori ini menggambarkan keadaan suatu masyarakat di mana himpunan-himpunan peraturan yang mengatur hubungan unsur-unsur dalam sistem sosial menjadi kacau balau. Akibatnya bahwa anggota masyarakat mengalami kebingungan sendiri. B. Teori subkultur. Teori ini pada dasarnya membahas dan menjelaskan bentuk kenakalan remaja serta perkembangan berbagai tipe geng. Teori subkultur ini sebenarnya dipengaruhi kondisi intelektual. C. Teori labeling atau teori label. Teori ini diartikan dari segi pandangan pemberian nama, yaitu bahwa sebab utama kejahatan dapat dijumpai dalam pemberian nama atau pemberian label dalam masyarakat untuk mengidentifikasi anggota-anggota tertentu pada masyarakatnya. Berdasarkan perspektif ini, pelanggaran hukum tidak bisa dibedakan dari mereka yang tidak melanggar hukum, terkecuali bagi adanya pemberian nama atau label terhadap mereka yang ditentukan demikian. Oleh sebab itu, maka kriminal dipandang oleh teoritisi pemberian nama sebagai korban lingkungannya dan kebiasaan pemberian nama oleh masyarakat. D. Teori kontrol sosial. Teori ini memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyelesaian atau ketaatan pada aturan-aturan masyarakat. Menurut Hirschi, terdapat 4 unsur kunci dalam teori sosial mengenai perilaku kriminal, yaitu 1. Attachment atau ikatan untuk para remaja signifikan atau para remaja dipandang penting. Sepanjang seseorang memiliki hubungan erat dengan orang-orang tertentu yang sangat penting, maka ia akan dihormati norma-norma mereka dan mengambil alih norma-norma itu. Dengan tidak adanya ikatan itu, maka juga tidak ada apa-apa yang mengikat mereka pada norma-norma yang berlaku dengan kemungkinan terjadinya devian. 2. Komitmen atau keterikatan dalam subsistem konvensional. Seseorang dengan akal sehat mempertimbangkan untuk rugi dari perilaku delinquen. Sekali dikaitkan dengan subsistem konvensional seperti dunia sekolah, pekerjaan, dan organisasi di waktu senggang, maka orang akan memperoleh macam-macam hadiah dalam bentuk uang, pengakuan, penghargaan, dan status bila semua berfungsi baik, hal mana tidak akan diperoleh dengan perilaku devian. 3. Belief atau percaya pada nilai-nilai moral
dari norma-norma dan nilai-nilai dari pergaulan hidup. Sistem norma dari pergaulan hidup dianut oleh semua orang dalam pergaulan hidup itu. Mendukung norma-norma itu adalah variabel apabila orang berpendapat bahwa ia tidak perlu mentaati norma-norma itu. Oleh itu cenderung akan melanggar norma-norma itu. 4. Teori psikoanalitikal. Keinginan-keinginan yang ditekan karena tidak memenuhi norma-norma menimbulkan kejahatan. Sigmund Freud, penemu psikoanalisa, hanya tertuju pada neurosis dan faktor-faktor di luar kesadaran yang tergolong ke dalam struktur yang lebih umum mengenai tipe-tipe ketidakberesan atau penyakit. F. Teori Sobural. Sobural sebagai akronim dari nilai-nilai sosial, aspek budaya, dan faktor struktural dari suatu masyarakat tertentu. Tujuan teori Sobural bukan semata-mata untuk mencegah kejahatan, melainkan merekayasa hukum dalam kebenaran dan keadilan agar tercipta kedamaian dan kesejahteraan. Maka hanya Polri lah yang dapat memberitahukan kepada semua aparat pemerintahan baik pusat maupun daerah bahwa timbulnya dan semakin meningkatnya kejahatan atau tindak pidana. Upaya-upaya penanggulangan kejahatan. 1. Preventif. Tahap ini merupakan suatu upaya dari Polri untuk mencegah secara dini agar tidak terjadi kejahatan dalam masyarakat. Sistem ini dapat dilakukan bersifat moralistis, yaitu bekerja sama dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk menyebarkan norma-norma maupun ajaran agama kepada masyarakat sehingga mereka dapat mengekang nafsu untuk berbuat jahat. Dan di samping itu melakukan pembimbingan disiplin terhadap anak-anak remaja seperti melakukan penyuluhan ke sekolah-sekolah tingkat SLTP dan SLTA sampai ke perguruan tinggi dalam bentuk ceramah-ceramah mengenai kejahatan yang dipandang perlu agar dapat menjaga diri. 2. Preventif. Mencegah terjadinya kejahatan yang sudah terlibat adanya kecenderungan ke arah itu, misalnya mengadakan razia terhadap para anak, para pelajar, para mahasiswa di tempat-tempat ramai seperti di plaza, karaoke, tempat biliar, diskotik, dan lain-lain agar mereka terlepas dari sasaran perbuatan jahat. 3. Represif. Tahap ini diterapkan pada mereka yang telah melakukan kejahatan walaupun mereka masih tergolong anak-anak. Pada mereka yang telah melakukan kejahatan ditindak, kemudian diproses dan dilanjutkan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. 4. Reformatif. Suatu cara yang tunjukkan pada pengurangan jumlah kejahatan ulangan. Sekian hasil diskusi kami. Jika ada salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.